cera kayu saika taruakan lari para makam papeda tondor kuaika ibu dan bapak punya piara. Sungguh manislah wangi ibu bapak punya piara. Beta terlalu waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapak ini. Saika perualete para kanulupia taian mita inalama manala piara susunu manis elahwe inama manala piara au talinu wala au koile ina ama klakan alai susu manis lawe ina ama manala piara au talin wala au klakan ina ama klakan alai. Ya, oke, selamat malam. Basudara semua, so salamate basudara he Malia he Nusa Apono he Olanda unapa puna usa awale. Oke, intola namanya ite lepa so ya. Selamat malam basudara semua, apa kabar di malam hari ini? Ada bikin apa malam hari ini? Ketong sekarang mau bicara tentang bahasa atau show. Ya, tadi saya nyanyi lagu Papa Ceda Kayu Saika ya, itu dalam bahasa Ambon Melayu, kemudian dalam bahasa salah satu dari dialek Alifuru Wemale, yaitu dialek Alane. Dialek Alane ini bisa dipakai di negeri Alang, kemudian Larike, kemudian Wakasiu, lalu di beberapa tempat lain yang menggunakan dialek yang sama, hampir sama semua. Nah, malam hari ini topik kita kan berbicara tentang so beberapa waktu lalu saya menemukan, kemudian diberikan juga sama saudara, itu tentang tulisan di Jawa Pos yang memang mengangkat tentang bahasa daerah, dan bahasa daerah itu sudah hampir punah ya, hampir punah, boleh dikatakan hampir punah. Hanya orang tua-tua saja yang masih hidup, itu pun juga dengan hitungan jari. Kalau kita melihat di Jazirah Lei Timur, Pulau Ambon ada 2 jazirah. Lei Timur itu kita menemukan bahwa bahasa itu tidak lagi dibahasakan dalam bahasa hari-hari ya, dalam bahasa hari-hari, dalam percakapan hari-hari itu tidak lagi dipercakapkan. Nah, hanya orang tatua saja yang bisa berbahasa itu pun dalam ritual-ritual adat. Itu dalam ritual adat ada kapata, kemudian ada mainoro dan ada buria di situ. Atau dalam yang lain, kita ketika orang tatua berdoa kepada Upulanita Umi Takule, di situ kita menemukan orang tatua berbahasa tanah
dalam ritual yang kita sebut Pasawari, kemudian ada Patamisi, ada Patinilipi di situ. Jadi itu ada berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada sesama, dan berbicara kepada roh-roh, the spirit of the ancestor. Nah, itu jadi di beberapa tempat di kampung-kampung Muslim memang bahasa masih ada sampai hari ini di dalam ritual-ritual mereka. Karena itu saya melihat ada beberapa pergeseran budaya khusus mengenai show ya. Saya pribadi melihat di situ generasi di Ambon itu sudah mulai meninggalkan show, atau bahkan tidak paham sama sekali tentang show, hanya mengerti satu kata, dua kata, tapi untuk bisa berbahasa dalam hari-hari, percakapan-percakapan singkat itu sama sekali mereka tidak bisa. Mereka tahu juga dari mulut ke mulut, kemudian ada literasi, karena kita tahu sendiri bahwa budaya Maluku adalah negeri budaya tanpa aksara. Budaya tanpa aksara itu artinya tidak punya tulisan, itu oral history dari satu generasi ke generasi menceritakan, menutur. Dan kelemahan oral history itu adalah akan mengalami erupsi ya. Bahasa itu akan mengalami pengurangan makna, pengertian, sehingga misunderstanding itu dapat terjadi di situ. Nah, saya melihat hari-hari ini generasi di Maluku itu tidak lagi memperhatikan bahasa. Pemerintah juga artinya ya hanya sekedar saja menggunakan kata-kata untuk kegiatan-kegiatan formal menandakan identitas budaya Kemalukuan, tetapi sesungguhnya itu jauh panggang daripada api dari program. Ada beberapa program pemerintah yang saya lihat cukup baik, yaitu Badan Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Di websitenya kita bisa menemukan pengetahuan tentang bahasa di situ yang bekerja sama dengan misi WEK dan badan-badan misi yang lain. Di luar Lease, Ambon, dan Nusa Ina itu seperti di Aru, Luang, Maluku Tenggara, Banda dan lain, itu bahasa mereka masih keras ya, masih aktif dibahasakan. Nah, saya melihat pergeseran ini terjadi karena pertama, orang tua tidak mengajarkan, atau ada sebuah badan, sebuah lembaga atau apa tidak mengajarkan bahasa ini kepada anak-anak, sehingga dia mengalami pengunduran, lalu lama-lama bahasa itu hilang. Saya ingat satu frase itu di dalam salah satu paman saya, itu dia menggunakan bahasa, dia tulis, dan kalimat itu bagus sekali. Dia berkata bahwa ihe anugerah upu ilah. Jadi bahasa adalah anugerah dari Tuhan. Knei ite lepa lasou ya yanaka iterna sou ilang. Jadi artinya mari kita belajar bahasa. Jangan sampai bahasa itu hilang. Nah, ini penting sekali bagi generasi kita. Nah, ada beberapa anak muda, grup musik vokalis ya, mereka menggunakan kata-kata dan bahasa, tetapi hanya sebatas kata dan bahasa dimasukkan di dalam lagu-lagu itu juga cukup baik ya, sehingga ada warisan-warisan. Nah, ada begitu banyak kata Buria, Mainoro yang Pasawari, bahasa dalam Pasawari yang memang bisa digunakan untuk lagu dengan pemaknaan dan pengertian yang baik, sehingga tidak mengurangi bobot dari Pasawari, Kapata, Mainoro atau Buria tersebut. Jadi itu kondisi generasi yang real yang kita lihat yang sedang terjadi di Maluku. Di seberang Maluku ada di negeri Belanda, justru kebudayaan Maluku yang jauh dari motherland itu bertumbuh dan berkembang. Bagaimana the new generation ini, generasi 2 atau 3 atau 4, they search for the root ancestor. Mereka mencari akar dari leluhur mereka dan warisan mereka. Kemudian di dalam berbagai karya seni, hal-hal yang lain itu banyak sekali ya.
itu bertaburan di media sosial Instagram. Kalau kita lihat orang-orang Maluku yang ada di Belanda itu mereka mengapresiasi, menginkulturasikan budaya Maluku yang mereka pahami, yang memang mereka belajar di sana, bukan di Maluku yang mereka belajar di sana, kemudian belajar dari literasi dan lain oral history, lalu mereka identifikasikan dirinya, kemudian mengaktualisasikan diri mereka sebagai generasi Maluku. Jadi ada budaya-budaya, ada bahasa yang digunakan. Misalnya di akun-akun Instagram nama, kemudian ada nama-nama Teon dan lain sebagainya, nama negeri ya, Teon negeri dan lain sebagainya, dan simbol-simbol itu yang digunakan, simbol-simbol kakehan, karena lingua franca Maluku ini, cara orang Maluku berbahasa itu juga baik sekali. Di dalamnya ada simbol-simbol yang hanya dipahami oleh komunitas-komunitas suku tersebut. Nah, misalnya suku Wemale ada 35 dialek. Dalam berbahasa juga ada simbol-simbol patah lima, simbol-simbol patah siwa. Nah, ini yang kita pahami. Jadi ada dua kutub, orang anak generasi muda di Maluku mengalami pergeseran bahasa, sementara orang Maluku di Belanda mencari root, akar, dan kemudian mengaktualisasikan diri mereka itu di dalam budaya Maluku, entah itu bahasa atau kapata-kapata, simbol dan lain, itu diaktualisasikan dalam seni, dalam lagu, dan berbagai art ya. Ada banyak jenis art seni yang digunakan. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan, salah satu warisan adat yang harus kita aplikasikan itu adalah soul atau bahasa. Jadi sebenarnya bahasa Wemale dan Alune itu satu. Jadi itu sekitar pecahnya sekitar 400 lah, 200, 300 sampai 400 tahun itu kalau kita menggunakan ada salah satu tesis yang saya baca, jurnal-jurnal ilmiah yang saya baca menggunakan metode Swades, itu 200 kata dalam bahasa Wemale, 200 kata dalam bahasa Alune, kemudian digunakan dengan metode itu, maka ada teori, dan kemudian berdasarkan teori itu maka perpecahan suku Wemale dan Alune ini satu bahasa itu sekitar ratusan tahun bagaimana kedua bahasa ini terpisah. Nah, itu menggunakan orang yang bekerja sebagai ahli bahasa pasti mengerti dengan Bapak Swades ya, bagaimana teori ini digunakan untuk mencari akar kata bahasa, persamaan bahasa dan asal bahasa itu. Nah, ini yang ingin saya ajar. Nah, malam hari ini saya ingin kita mengajar, memakai dulu. Mungkin kita sendiri nanti tidak bisa untuk berbahasa dengan lancar, tapi minimal kita mengerti tentang salam. Jadi salam-salam itu selamat diucapkan sebagai sebuah identitas formal waktu orang Maluku bertemu ya. Greetings di situ, greetings ya, greetings bangsa Maluku itu mulai dengan kata, setiap kali kita bertemu ya, dengan kata so salamate. Nah, ini penting sekali, so salamate. Nah, jadi so salamate itu official greetingsnya bangsa Maluku, itu yang formal. Jadi setiap kali kita ketemu kita berkata so salamate. Jadi di dalam so salamate itu dia persis sama seperti shalom. Bangsa Ibrani kan shalom ya, salam, salam sejahtera, diberkati engkau, sehatlah engkau. Nah, itu jadi shalomnya orang Alifuru itu adalah so salamate. Nah, itu formal. Kalau yang tidak informal maka kita akan menggunakan selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam di situ. Ya, jadi selamat malam itu kita milenu ya. Itu yang udah resmi ya, kita bisa temukan. Kemudian selamat siang itu liuta. Kemudian selamat pagi itu rinahei. Jadi kita bisa menggunakan itu bergantian. Tetapi untuk resmi kita bisa berkata so salamate. Jadi so salamate diucapkan pada waktu pagi itu so salamate. So salamate itu diucapkan pada waktu pagi, itu dia sudah selamat pagi, salam selamat pagi itu sudah. So salamate diucapkan pada waktu siang, maka dia itu selamat siang.
Ya, sau salamati diucapkan pada waktu malam, maka dia selamat malam. Jadi itu yang formal dan informal. Karena itu sebagai orang Maluku ya, manusia Malia, manusia Alifuru, kita harus membiasakan diri dengan mengucapkan greetings ya, greetings kita. Jadi greetings, apa kabar? Ya, selamat malam, apa kabar? Sehat, diberkati selalu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan bagi kita. Jadi tentang bahasa, tentang show, pnei ite lepala show, karena show ihe anugerah upuila yanaka iterna show ilang. Mari kita belajar bahasa karena bahasa adalah anugerah. Kalau ketong sering belajar bahasa, maka bahasa itu akan hilang. Ada sebuah tanggung jawab budaya ya, culture accountability, responsibility, culture responsibility, accountability, di mana kita dilahirkan dari suku Alifuru, maka tanggung jawab budaya saya sejauh mana saya mengekspresikan diri saya merawat bahasa, menjaga budaya, jangan sampai budaya itu hilang. Jadi ada ciri Alifuru, ada ciri Nunusaku, ada ciri Malia itu di dalam hidup kita yang memikul marga, memikul teon dari Nunusaku ya. Semua moyang Maluku Lease dari Nusa Apono, Ambon, Lease, Haruku ya. Nusa Ina itu kita semua dari satu. Karena itu harus ada tanggung jawab kita, tanggung jawab budaya kita di situ ya. Ya. Oke, itu streaming singkat yang ingin saya share malam hari ini bagi kita semua bersaudara. Oke, saudara semua, so salamate au basawari Bu Yesus ma loperia ite malia lalaina lai. Shalom.